pada bab ke-13, Pesta, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Puas bermain seharian dengan sang mama di mall, mereka kini pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ternyata komputer baru milik Luka sudah sampai di depan rumah mereka. Luka pun langsung membawanya masuk dan segera merangkainya, dibantu oleh Zia dan juga Lucia. Ternyata merangkai komputer memakan waktu yang cukup lama. Karena sebagian besar waktu itu mereka gunakan untuk saling berdebat dengan cara pemasangannya. Zia pun akhirnya mundur, karena dia harus segera membuat makan malam, dan setelah itu bersiap untuk pergi ke pestanya Raiden. Awalnya Zia memang tidak ingin datang ke pesta tersebut. Akan tetapi, dia merasa tidak enak hati jika tidak datang karena mereka akan melakukan kerjasama dalam waktu yang cukup lama. Zia kini telah siap berangkat ke pestanya. Zia memoles sedikit wajahnya dengan make up yang dia punya. Kecantikannya semakin terpancar saat dia mengenakan dress malam dengan warna putih kesukaannya. Zia pun pergi ke kamar Luka, di mana Lucia juga sedang berada di sana untuk berpamitan. Sayang, Mama sudah menyiapkan makan malam untuk kalian di meja makan. Malam ini kalian makan malam berdua saja ya. Soalnya Mama harus menghadiri pesta penting malam ini, ujar Zia pada Luka dan Lucia yang ternyata sedang asyik mencoba komputer barunya itu. Baiklah Ma, Mama bersenang-senang saja, jangan khawatirkan kami, sahut Lucia dengan senyum manisnya. Maaf ya sayang, Mama janji akan cepat pulang. Janji Zia yang sebenarnya tidak tega meninggalkan anak-anaknya sendirian di dalam rumah pada malam hari seperti ini. Nggak apa-apa Koma, kami bisa jaga diri, kan ada Lucy. Kali ini Luka yang menanggapinya. Baiklah, Mama akan pergi sekarang. Jangan lupa habiskan makan malam kalian ya, pesan Zia sebelum dirinya pergi. Oke, Mam. Sahut Luka dan Lucia serentak sembari memberi hormat layaknya seorang prajurit. Dah sayang, hati-hati di rumah ya. Zia pun melambaikan tangannya pada kedua anak kembarnya. Dah Mama, hati-hati di jalan, pesan Luka dan Lucia secara bersamaan. Setelah selesai berpamitan dengan kedua anak kembarnya, Zia pun langsung berjalan menuju ke mobilnya. Kemudian Zia langsung tancap gas menuju ke tempat pesta. Pesta diselenggarakan di salah satu hotel terbaik di negara A. Begitu sampai di tempat pesta, Zia sangat terkejut karena kebanyakan yang hadir pada pesta itu adalah artis-artis papan atas. Dan juga para orang hebat lainnya. Nyalinya semakin menciut ketika melihat dirinya yang berpenampilan apa adanya, juga dibandingkan tamu yang lainnya. Bahkan ada ratusan reporter yang siap mengabadikan momen saat itu. Beruntungnya, Zia datang sedikit terlambat, sehingga dia tidak perlu menunggu lama sampai acaranya dimulai. Dan juga dia tidak melihat tanda-tandanya sosok Liam di sana. Selamat malam para hadirin yang terhormat. Terima kasih karena sudah bersedia hadir pada acara pesta pada malam hari ini. Sapa sang pembawa acara yang ternyata adalah seorang MC terkenal yang khusus didatangkan dari luar negeri. Mari, sekarang kita sambut tuan rumah pesta pada acara malam hari ini, yaitu Tuan Raiden Kanosafir dan calon istrinya, Nyonya Grace Adente. Dan ada juga Tuan Besar Nolan Kanosafir, beserta istrinya Nyonya Besar Julia Dersafir. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang sangat meriah, ujar sang MC yang memang sudah sangat profesional dalam bidang itu. Semua orang pun bertepuk tangan dengan meriah, tapi tidak dengan Zia. Zia tampak sedang merasa sangat terkejut saat itu. Dia terus menatap Raiden dengan matanya yang sudah berkaca-kaca menahan air matanya. Tidak mungkin. Aku yakin, tidak mungkin dia orangnya. Pria pada malam itu. Gumam Zia dengan tubuhnya sudah gemetar hebat. Ingatan tentang malam itu tiba-tiba saja muncul di kepalanya. Sosok Raiden yang bagaikan seorang pangeran yang paling tampan pada malam ini mengingatkan Zia pada pria asing yang tidur dengannya 7 tahun yang lalu. Selamat malam semuanya, dan terima kasih sudah berkenan hadir pada pesta yang saya adakan pada malam hari ini. Sapa Raiden yang kini berada di atas podium bersama dengan Chris yang menjadi calon istrinya. Tujuan dari diadakannya pesta ini adalah untuk menyambut kedatangan tunangan saya, Grace Adente, kembali ke negara ini, dan juga untuk mengumumkan tanggal pernikahan kami akan dilangsungkan bulan depan.
Lanjut Raiden lagi yang langsung membuat semua orang yang hadir bertepuk tangan dan bersorak-sorai dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Kenapa harus dia? Kenapa harus orang itu? Ujar Zia. Tubuhnya sudah menjadi sangat lemas. Mungkin jika Zia tidak berpegang kuat pada tembok yang ada di sebelahnya, dia akan langsung jatuh ke lantai. Air matanya sudah mengalir deras membasahi pipinya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Sekian dari kami dan selamat menikmati pestanya. Raiden pun resmi memulai acaranya dengan cara dia menutup pengumumannya itu. Kemudian, dia berjalan menemui para tamu bersama dengan Grace yang selalu berada di sampingnya. Grace Adente adalah sosok wanita yang sangat cantik, hampir mendekati sempurna. Bukan hanya parasnya saja yang cantik, bentuk tubuhnya juga sangat indah. Memiliki latar pendidikan yang tinggi dan juga karirnya yang sangat menjanjikan. Latar belakang keluarganya juga sangat hebat dan kaya. Akan tetapi, sifatnya sangat jauh dari kata sempurna. Grace sangat membenci dan kejam terhadap anak kecil, tapi dia selalu menyembunyikan sifatnya yang satu itu. Sementara Zia masih berada di tempatnya saat ini, ia terus saja bergumam. Tidak, bagaimana mungkin dia yang menjadi ayah dari anak-anakku? Tidak, aku yakin semua itu tidak nyata, dan aku hanya salah mengenali orang. Aku yakin tidak mungkin dia orangnya. Zia, kau tidak apa-apa? Seorang pria tiba-tiba saja menghampirinya dan ternyata pria itu adalah Liam. Liam berusaha memegang tubuh Zia. Beruntung Zia orangnya cepat tanggap. Zia pun segera menepisnya. Menjauhlah dariku, usir Zia dengan dinginnya. Zia, aku hanya merasa khawatir padamu. Kenapa kau menangis di sini? Ujar Liam, yang tidak ingin menyerah begitu saja untuk mendapatkan Zia lagi. Aku bilang menjauhlah dariku! Teriak Zia sembari mendorong tubuh Liam menjauh dengan sekuat tenaganya. Prang! Liam tidak sengaja menyenggol sebuah gelas yang berisi wine hingga terjatuh dan pecah berserakan. Mendengar ada kegaduhan, semua mata pun tertuju pada Zia dan Liam, termasuk Raiden. Tanpa sengaja mata Zia dan Raiden saling bertemu satu sama lain. Zia, kau tidak apa-apa? Tanya Liam yang pura-pura khawatir pada Zia. Menyingkirlah! Zia pun kembali mendorong Liam dan segera berlari keluar dari pesta itu. Air matanya terus saja mengalir tiada henti. Zia bahkan mengendarai mobilnya sambil terus menangis sepanjang jalan. Dia benar-benar merasa sangat syok dengan kenyataan yang tiba-tiba muncul di ingatannya itu. Di sisi lain, Raiden ternyata terus memikirkan Zia yang menangis di acara pestanya. Entah kenapa dia ingin sekali mengetahui alasan Zia menangis di sana. Kenapa dia menangis? Apakah karena mendengar soal pernikahanku? Itu tidak mungkin. Aku dan dia tidak dalam hubungan yang seperti itu. Lalu karena apa? Hatinya terus saja merasa gelisah jika memikirkan tentang Zia yang menangis. Raiden bahkan sudah tidak bisa fokus lagi mengikuti acara pestanya. Di satu sisi, ternyata Bumita sudah bersiap untuk membantu si kembar Luka dan Lucia mencari ayah kandung mereka. Bumita sudah menyiapkan sebuah artikel yang menyertakan foto Raiden kecil yang disandingkan dengan foto Luka dan Lucia yang sedang bermain di dalam kelas. Hanya tersisa mengklik tombol posting, maka artikel itu akan langsung menyebar dengan sendiri. Apakah aku harus benar-benar melakukan ini? Bagaimana jika aku salah menduganya? Apakah aku akan masuk penjara karena ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikiran yang sangat kalut memenuhi otak Bumita. Dia merasa sangat takut sekarang. Akan tetapi dia sudah berjanji pada Luka dan Lucia untuk membantu menemukan ayah kandung mereka. Sudahlah. Lagian, aku juga sedang menggunakan sebuah akun palsu untuk memostingnya. Klik. Bumita menekan mouse yang arah kursornya tepat berada di tombol posting. Dalam beberapa menit, artikel itu sudah menyebar luas di dunia maya, hingga membuatnya menjadi pencarian nomor 1 di setiap aplikasi. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.